Oke, kali ini kita akan membahas mengenai garis support dan resisten khususnya untuk trading short term seperti binomo, Olim Trade, IQ Option ataupun Kotek dan trading jenis lainnya yang short term atau fixed term atau binary option. Oke, jadi untuk yang pertama, apa itu support dan resisten? Support dan resisten artinya adalah secara sederhana support dan resisten itu adalah titik tertinggi dan titik terendah. Lalu apa gunanya kita mengetahui titik tertinggi dan titik terendah ini? Gunanya sangat banyak dan sangat membantu bagi kita dalam menentukan area-area untuk open posisi. Maka secara sederhana jika kita ingin gambarkan untuk support dan resisten ini akan seperti ini. Teman-teman tahu ya kan, market itu dia naik turun. Oke, market naik turun. Market naik lalu turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kurang lebih seperti ini. Maka di bagian atas ini adalah resisten area. Dan di bagian bawah sini ini adalah support area. Maka secara sederhana untuk support dan resisten akan seperti ini. Nah, lalu gimana contoh untuk di marketnya? Oke, sebelum kita lanjut perlu saya jelaskan buat teman-teman, ini adalah support dan resisten pendek dan yang paling dekat nanti. Jadi ini bukan strong support dan resisten. Kenapa? Karena kita tradingnya itu cuman durasi 1-3 menit rata-rata. Kenapa kita harus nyari strong support dan resisten yang mungkin jaraknya itu terlalu jauh di belakang ataupun di atas nanti. Kecuali teman-teman itu tradingnya di forex. Nah, oke, mari kita lanjut untuk contoh langsung di market. Nah, jika marketnya seperti ini mana nih support dan resistennya bang? Oke, jadi jika marketnya seperti ini, maka kalau teman-teman ingin mengetahui support dan resistennya, di sini akan langsung saya tandai untuk support dan resisten di Euro USD. Ini ingat ya, khususnya short term. Jadi support dan resisten yang saya jelaskan ini adalah yang terdekat dan yang pendek. Maka untuk sekarang kita bisa tarik ini sebagai resisten area atau titik tertinggi paling baru untuk periode sekarang. Kemudian di bawah sini adalah support area atau titik terendah paling baru yang sekarang. Nah, lalu nanti misalkan area ini ditembus, katakanlah dia mau nembus support ke bawah, candlenya malah turun sampai sini nih. Supportnya ditembus, marketnya turun ya kan, seperti ini. Turun ya kan. Maka teman-teman tunggu sampai market itu balik arah. Taunya di sini dia balik arah nih, mantul ke atas, balik lagi. Nah, jika seperti ini, teman-teman baru tandai lagi area ini sebagai support area paling barunya. Ataupun jika market naik menembus resisten area, misalkan market itu naik sampai sini, terus naik, lalu mantul lagi tuh sampai bawah seperti ini. Marketnya turun lagi. Nah, teman-teman tandai lagi tuh di atas sebagai resisten area terbarunya. Dan untuk yang sebelumnya di sini, teman-teman bisa jadikan ini sebagai area supportnya nanti. Ini adalah resisten, kemudian ini adalah supportnya. Jadi resisten yang telah ditembus itu kita gantikan menjadi support. Atau teman-teman itu melihat lagi tuh area terendah di belakang sini yang paling dekat atau paling baru. Kalau kita tandai lagi ke belakang sana, kita bisa tandai lagi untuk resisten. Ini kalau teman-teman pengen resisten areanya itu lebih jauh lagi, maka di bagian sini adalah area yang paling tinggi sebelumnya lagi, sebelum ini, dan ini adalah area terendah sebelumnya yang paling jauh sebelum ini. Oke, jadi untuk itu sekarang posisi market kita lihat. Market itu dia menembus resisten yang kita tandai di area sini tadi. Nah, kalau kasusnya kayak gini gimana bang? Maka kalau market menembus resisten ataupun support yang kita tandai tadi, kita kan taruh ini supportnya di bawah sini. Oke, lalu kita taruh lagi tuh resisten area tertinggi di belakang sebelumnya adalah di sini tadi. Nah, ini adalah resisten area tertinggi sebelumnya. Nah, taunya ini ditembus, marketnya naik seperti kasus yang kita jelaskan tadi. Marketnya naik. Terus gimana bang kalau marketnya naik deh? Maka untuk acuannya kita melihat ke area tertinggi di belakang. Mana area tertinggi di belakang yang masih belum ditembus? Area di bawah sini ini udah ditembus. Teman-teman lihat ya. Bagian area ini udah ditembus. Bagian area ini sudah ditembus karena area di sini lebih tinggi ketimbang di sini. Maka kita akan melihat ke sini karena area tertinggi yang belum ditembus adalah bagian ini. Maka kita bisa tarik lagi resisten ini ke bagian sini sebagai acuan kita. Kita asumsikan market akan bermain di dalam area yang telah kita tandakan seperti sekarang.
maka kita berasumsi market akan bermain di dalam area yang telah kita tandai seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Sampai nanti satu saat area ini ditembus resisten area ataupun support area, sampai kita memindahkan garis support ataupun resisten baru lagi seperti yang kita jelaskan tadi, seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Tentu saja ketika market berada di sini kita sell, ketika market berada di sini kita buy. Nah, apakah kita bisa langsung open posisi ketika market mendekati resisten area ataupun support area? Tentu saja bukan seperti itu juga, teman-teman. Teman-teman itu bisa trading dengan tentunya dengan strateginya masing-masing. Entah itu menggunakan strategi garis SMA, garis MA, atau stokastik, atau RSI, atau apalah itu namanya. Jadi support dan resisten ini seperti acuan atau patokan. Kita menandakan area untuk kita trading seperti itu, teman-teman. Kita menandakan area untuk kita trading open posisi. Kurang lebihnya seperti itu. Misalkan saya di sini trading menggunakan strategi garis EMA nih. Ini misalkan saya trading menggunakan strategi garis EMA nih. Setting dulu ini. Nah, seperti ini. Saya udah setting garis EMA-nya seperti ini ya kan. Tentunya jadi teman-teman, support dan resisten ini bukan berarti teman-teman udah di resisten teman-teman itu tiba-tiba sell, udah di support tiba-tiba buy, bukan seperti itu juga. Tapi support dan resisten adalah area yang akan digunakan untuk trading dan open posisi. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya kan saya di sini strateginya ini garis EMA 4 dan 8. Jadi ketika market seperti ini, marketnya itu naik seperti ini ya kan, naik. Kemudian dia ternyata resisten area. Terus bukan berarti saya langsung sell tuh di sini, bukan teman-teman. Tapi saya menunggulah momentum strategi saya tadi ketemu, ataupun kalau teman-teman strateginya itu menggunakan pola candle atau apalah gitu ya kan, atau RSI atau stokastik. Mungkin momentum strategi teman-teman itu udah ketemu ya kan. Misalnya momentum strategi saya ketemu tuh di sini. Makanya dari sini saya ngambil sell atau ke bawah. Misalnya dari sini saya sell atau ke bawah dengan durasi 1 menit ataupun 3 menit ya kan. Lalu nanti udah di support area juga, udah di area terendahnya di sini. Area terendahnya di sini nih, di bagian ini nih. Maka saya bukan langsung buy juga, tapi saya menunggu momentum strategi saya ketemu. Misalkan seperti garis SMA yang saya setting ini, momentumnya malah ketemu di sini. Maka saya bakal eksekusinya dari sini ke sini. Begitupun juga di sini dan di sini. Kurang lebih akan seperti itu. Ataupun kalau teman-teman menggunakan strateginya itu misalnya seperti RSI seperti ini, posisinya market udah mendekati ke resisten area. Lalu apa yang saya lakukan? Maka tadi saya udah mengasumsikan market itu akan bermain di dalam area ini ya kan. Teman-teman udah dijelaskan ya, market akan bermain di dalam area yang saya tanda ini. Maka nanti ketika dia menyentuh resisten area, saya akan menunggu momentum saya strategi saya ketemu. Ataupun kalau teman-teman nih menemukan misalnya strateginya pola candle, udah doji nih, udah hammer nih, bullish engulfing nih, atau bearish engulfing nih. Mungkin teman-teman ya itu kelanjutannya mengenai strategi teman-teman. Tapi di sini kita bahasnya lebih ke support dan resisten ya. Kita tidak bahas strategi ataupun tren dan lain-lain seperti itu. Tapi kita lebih fokus untuk pembahasan support dan resisten area. Nya seperti ini, resisten areanya udah jelas di bagian ini sekarang. Support areanya udah jelas di bagian ini untuk periode yang sekarang ya kan. Jadi teman-teman itu bisa menaruh support dan resistennya itu di area-area terendah dan tertinggi paling dekat ataupun terbaru. Misalkan marketnya tuh di sini udah mantul nih, udah turun sampai sini, maka saya bisa pindahkan lagi ini resistennya ke sini. Ini adalah area tertinggi paling dekat dan paling baru yang pernah dicapai oleh market ini. Kalaupun ditembus lagi, maka saya bakal melihat ke belakang lagi untuk resisten area yang belum ditembus, resisten area tertinggi di belakang yang masih belum ditembus. Maka yang belum ditembus itu adalah area ini, adalah titik tertinggi di sini. Harga tertinggi sebelum itu yang belum ditembus adalah ini, maka bakal saya pindahkan ke situ lagi. Walaupun ini misalnya terus ditembus,
maka resisten di sini itu secara otomatis akan saya jadikan supportnya, dan resisten di atas akan berpindah sebagai resisten barunya. Ataupun support di sini itu kita bisa pindahkan ke area terendah terbarunya di sini nanti, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ataupun kalau sudah terbentuk titik terendah terbarunya, nanti teman-teman bisa pindahkan lagi supportnya ke bagian dekat situ. Kenapa? Karena kita tradingnya short time teman-teman. Oke, di sini kita akan udah lihat nih marketnya. Ini adalah support area yang sudah kita tandai. Saya bakal pindahkan supportnya lebih dekat lagi. Kemudian ini adalah resisten area yang terdekat. Kenapa? Karena di bagian sini market itu malah turun. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman lihat ya, market itu cuma naik sampai harga tertinggi di sini. Ini adalah harga tertinggi paling dekat yang pernah disentuh oleh market ini, harga tertinggi dan paling dekat. Oke, jadi di sini misalkan seperti strategi yang saya setting ini, momentumnya udah ketemu tuh. Jadi bukan berarti saya langsung sell di sini. Kenapa? Karena dikhawatirkan misalnya market masih terus menembus resisten area, jadi tidak dipastikan juga. Siapa tahu ini bakal dijadikan support dan market terus naik. Makanya di sini makanya teman-teman bukan berarti ketika dia udah resisten langsung sell, tapi menunggu juga dengan strateginya atau dengan melihat pola candle atau apa itu namanya. Di sini teman-teman udah lihat ya, garis EMA yang kita setting itu dia udah kelihatan akan mulai bertemu. Maka untuk itu di sini saya bakal menunggu untuk momentum open posisi. Kita lihat teman-teman. Nah, teman-teman dulu lihat dengan jelas ya. Garis EMA-nya ketemu. Di sini sudah candle bearish nih. Ataupun tahunya di sini dia jadi hammer nih. Maka saya asumsikan ini adalah pola-pola pembalikan. Tapi ini pembahasannya lebih ke strategi ya. Jadi kita lebih fokus ini untuk support dan resisten. Untuk strateginya itu terserah teman-teman, sesuai strategi yang teman-teman gunakan atau yang teman-teman kuasai dan biasa teman-teman pelajari. Tapi kita bahas ini support dan resisten area. Nah, teman-teman lihat di area ini momentum strategi saya udah ketemu nih seperti ini ya kan. Tahuin di sini dia udah jadi hammer juga nih. Oke, saya sell nih 2 menit ke bawah, kurang lebihnya seperti itu ya kan. Ataupun nih masih ini nanti saya bakal masuk bawah lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman kalau pengen nerapin support dan resisten dengan strategi yang kita miliki. Oke, ingat kita tidak bahas strategi tapi kita lebih bahasnya untuk support dan resisten. Jadi teman-teman ingat aja secara gampang, support dan resisten adalah titik tertinggi dan titik terendah. Jangan dibikin ribet lagi. Teman-teman ingat itu aja, cari titik tertingginya dan cari titik terendahnya. Seperti itu. Lalu untuk strateginya ya itu teman-teman bisa belajar sendiri mengenai dasar-dasar di trading ya, misalnya seperti pola candle ataupun strategi garis SMA atau apa, atau teman-teman ada belajar mengenai indikator lainnya yang teman-teman kuasai seperti itu. Saya usi lagi bawah 3 menit ya, untuk jaga-jaga kalau 2 menit ini kita finishnya malah di atas nanti seperti itu. Makanya kita penting trading dengan ini money management teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, ada trading tadi pagi, teman-teman boleh lihat. Bentar, coba kita cek OBS-nya masih jalan, masih. Soalnya saya udah 5 kali rekaman ini dan itu error mulu. Teman-teman lihat ya, saya ada trading di gold pagi tadi dan lihat hasilnya. Lihat ya, nah teman-teman lihat tuh digocek kayak gini, tipis banget, cuman sepersekian milisecond ya, dan hasilnya adalah loss. Kemudian di sini juga demikian sama. Nah, lalu di sini juga sama. Jadi makanya itu sebabnya selalu saya bilang trading dengan money management. Lalu diingatkan seperti itu. Kenapa? Karena kasus kejadiannya di market itu, apalagi khususnya short term, set term seperti ini, teman-teman harus paham konsepnya. Beda hitungan detik itu beda hasil. Kenapa? Karena kita short term teman-teman, fixed set term. Kita lihat profit atau malah digocek juga yang ini. Profit ya, profit tipis ini. Yang ini profit tipis. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itulah kalau penerapan support dan resisten. Jadi kita mengasumsikan market itu akan bermain di area yang telah kita tandai sebagai support dan resisten area kita. Khususnya ini adalah area tertinggi dan terendah paling dekat dan paling barunya. Tertinggi paling dekat adalah ini atau resistennya. Terendah paling dekat paling baru ini adalah area ini atau area supportnya.
Lalu nanti gimana? Di sini kemungkinan market bakal mengejar area support di bawah sini. Kalaupun nanti dia bisa saja membentuk support baru di sini, lalu dia lanjut naik sampai market itu menembus support dan resisten yang kita tandai ini. Lalu kita pindahkan lagi nanti, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya. Kalau teman-teman bisa pahami ini ya, itu akan sangat membantu gitu teman-teman nanti dalam trading dan menentukan open posisi, menentukan area-area untuk tradingnya. Tapi seperti yang saya jelaskan, bukan jaminan. Jadi di trading itu tidak ada sesuatu yang dijamin teman-teman, tidak bisa dijamin. Contoh kasusnya ya kayak tadi ya kan, kita bisa loss di Gojek atau apapun itu macamnya. Contohnya udah cukup jelas ya teman-teman. Kalau masih ada hal yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Coba kita cek ini masih jalan, masih. Ini durasi 16 menit. Jadi buat teman-teman masih bingung gimana naruh support dan resisten, jangan pusing lagi. Teman-teman cari aja area tertinggi terdekat, area terendah terdekat. Seperti itu. Oke, profit lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Kurang lebih seperti inilah cara menerapkan support dan resisten. Ketika momentum strategi yang saya gunakan itu ketemu, maka saya bakal sell dengan melihat acuan atau dengan melihat area yang telah saya tandai tadi sebagai support dan resistennya. Jadi bukan berarti ketika dia udah dekat resisten di sini saya langsung sell. Gimana nanti kalau misalnya marketnya malah terus naik sampai atas sini ya kan? Maka secara otomatis area ini bakal menjadi supportnya. Maka oleh karena itu kita perlu menunggu market itu dipastikan dulu tidak menembus resisten. Dan ternyata momentum strategi saya di sini tadi dia ketemu, makanya saya langsung ambil sell 2 menit ataupun 3 menit. Kurang lebih akan seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan tentunya bisa menggunakannya dengan bijak juga. Oke, jadi apapun itu sebenarnya tergantung kita juga. Seperti ini teman-teman. Teman-teman itu percuma kalau dikasih senjata bagus tapi tidak bisa menggunakan. Maka teman-teman dalam trading itu dituntut kebijakannya. Oke, jadi untuk video kali ini akan saya cukupkan sampai di sini karena ini udah kepanjangan, takutnya nanti ini OBS-nya malah error lagi dan ini malah nggak jadi lagi ya kan. Jadi teman-teman yang masih bingung bisa tanyakan nanti di komentar mengenai support dan resisten pendek terdekat seperti yang saya jelaskan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja di kolom komentar. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman untuk tradingnya nanti.